Halo Bu MW, perkenalkan nama saya Erika dari kelas 10 MIPA 5 dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu film Animalia, yaitu film Mollusca. Pertama-tama saya akan membahas ciri-ciri Mollusca itu. Mollusca artinya hewan yang bertubuh lunak, hewan triploblastik silomata dengan simetri bilateral. Hidupnya bebas di laut, air tawar atau darat dan bersifat heterotrof. Mollusca tidak memiliki tulang belakang, reproduksi secara seksual, dan organ ekskresi berupa nefrida. Dibedakan menjadi 5 kelas, yaitu yang pertama Gastropoda atau golongan siput, Cephalopoda atau golongan gurita, Bivalvia atau golongan kerang, Scapopoda atau golongan cangkang gading, dan yang terakhir Polyplacopora atau golongan chiton. Kelas yang pertama adalah Gastropoda. Gaster artinya perut dan podas artinya kaki, sehingga Gastropoda merupakan hewan bertubuh lunak yang bergerak menggunakan perut. Hewan kelas ini terlindung oleh sebuah cangkang berkatup satu atau disebut juga univalvia, kecuali siput lanjang. Tubuh larvanya bilateral simetris, respirasi gastropoda di air menggunakan insang, sementara di darat menggunakan rongga mantel. Berkembang biak secara kawin dan bersifat hermafrodit, yang artinya memiliki organ reproduksi ganda, jantan, dan betina. Alat reproduksinya disebut ovotestis atau badan penghasil ovum dan sperma. Contoh dari kelas ini yaitu keong, bekicot, dan siput air. Tubuh siput terdiri atas kepala dan badan, memiliki 2 pasang tentakel, sepasang untuk mata dan sepasang untuk indera pembau. Mulut gastropoda terletak di ujung anterior. Peredaran darahnya merupakan sistem peredaran darah terbuka. Alat ekskresi gastropoda berupa ginjal yang bermuara pada rongga mantul. Selanjutnya ada kelas Cephalopoda yang merupakan mollusca berkaki di kepala. Anggota Cephalopoda umumnya tidak memiliki cangkang, kecuali Nautilus. Memiliki lengan-lengan yang dilengkapi alat menghisap. Mereka dapat mengubah warna tubuh sesuai dengan warna lingkungan, dan beberapa jenis dapat membela diri dengan mengeluarkan zat tinta. Contoh kelas ini adalah cumi-cumi, gurita, dan sotong. Untuk mempelajari kelas Cephalopoda, saya ambil contoh cumi-cumi untuk struktur tubuhnya. Mulut cumi-cumi terletak di tengah-tengah, mempunyai 10 tentakel, 2 tentakel panjang, dan 8 tentakel pendek. Tentakel panjang berfungsi untuk menangkap mangsa dan berenang, sementara tentakel pendek berfungsi untuk menghisap. Di sisi kiri dan kanan tubuhnya juga terdapat sirip untuk keseimbangan tubuh. Alat pencernaan cumi terdiri atas mulut, faring, kerongkongan, lambung, usus buntu, usus, dan anus. Sementara sistem pencernaannya telah dilengkapi kelenjar ludah, hati, dan pankreas. Cumi-cumi berkembang biak secara kawin. Masing-masing alat kelaminnya terdapat di dekat ujung rongga mantel. Yang ketiga adalah kelas Bivalvia atau biasa disebut juga dengan Pelesipoda yang berarti hewan berkaki pipih. Kerang mutiara, tiram, dan serimping termasuk contoh hewan dalam kelas ini. Ciri-cirinya adalah mempunyai 2 cangkang kapur keras yang melindungi tubuh, bergerak dengan menjulurkan kaki otot besar melalui celah antara kedua cangkangnya. Insang kerang berbentuk W dan berlapis-lapis sehingga disebut lamellibranchiata. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi pada insang dan sebagian mantel. Bivalvia memperoleh makanan melalui sifon yang masuk bersamaan dengan air. Ia berkembang biak secara kawin dan telur yang dibuahi sperma akan berkembang menjadi larva Glossidium yang terlindung oleh 2 buah katup. Cangkang kerang terdiri atas 3 lapis. Urutan dari luar ke dalam, yang pertama ada periostracum, yaitu lapisan tipis yang tersusun atas zat tanduk, berfungsi untuk melindungi lapisan di sebelah dalamnya. Yang kedua ada prismatik atau lapisan tengah yang terdiri atas kristal-kristal kalsium karbonat yang berbentuk prisma. Dan lapisan terdalam adalah nakreas yang tersusun atas kristal-kristal halus kalsium karbonat atau lapisan mutiara. Lapisan ini terbentuk dari getah-getah yang dihasilkan oleh kelenjar pada sel-sel mantel. Kelas yang keempat adalah Scapopoda yang merupakan kelas terkecil dari Mollusca. Mempunyai cangkang berbentuk tabung dan kedua ujungnya terbuka seperti gading dan hidupnya membenamkan diri di dalam pasir. Scapopoda tidak memiliki insang tetapi bernafas melalui rongga mantel. Mulutnya dikelilingi captacula yang berfungsi untuk menangkap mikroflora dan mikrofauna. Scapopoda mempunyai kelamin yang terpisah. Contoh dari kelas ini yaitu siput gading atau Dentanium fugare. Kelas yang terakhir adalah kelas Polyplacopora. Cirinya memiliki bentuk bulat telur, pipih, dan simetri bilateral. Ruang mantel tertutup oleh 8 papan berkapur. Hidup di laut atau di dekat pantai, dan anus Polyplacopora berada di bagian posterior. Hewan ini tidak memiliki tentakel dan kepala, tetapi memiliki radula untuk memotong dan menelan alga sebagai mangsanya. Polyplacopora bersifat hermafrodit dan berfertilisasi secara eksternal. Contoh dari kelas ini yaitu Chiton sp. Sekian dari video ini, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dalam pengucapan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.